Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Sutraningsi dari Pendidikan Biologi 12 UIN Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup atau batasan dari ekologi tumbuhan. Sebelum masuk ke dalam ruang lingkup ekologi tumbuhan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari ekologi tumbuhan itu sendiri. Nah, ekologi tumbuhan itu sebagai salah satu cabang dari ilmu ekologi. Jadi ekologi tumbuhan itu adalah cabang dari ilmu ekologi, di mana ekologi itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti oikos dan logos. Nah, oikos ini dia memiliki arti rumah, biasa juga disebut dengan tempat tinggal. Sedangkan logos itu berarti telaah atau ilmu pengetahuan. Jadi, dapat diartikan bahwa ekologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Di mana kita ketahui bahwa ekologi tumbuhan itu merupakan cabang dari ilmu ekologi, maka dapat pula didefinisikan bahwa ekologi tumbuhan itu merupakan ilmu yang mempelajari secara spesifik interaksi tumbuhan dengan lingkungan hidupnya yang berhubungan dengan berbagai proses dan fenomena alam. Nah, interaksi antara tumbuhan dengan lingkungan hidupnya itu kita dapat mengambil contoh di lingkungan sekitar kita. Misalnya saja, bagaimana tumbuhan untuk hidupnya memerlukan sinar matahari. Bagaimana tumbuhan dalam hidupnya memerlukan yang namanya air, oksigen, tanah maupun lahan sebagai tempat tumbuh ataupun habitatnya. Nah, bagaimana peranan energi dan nutrisi untuk proses metabolisme tumbuhan dalam ekosistem sebagai komponen produsen menjadi sumber pakan dan sumber energi untuk makhluk hidup lainnya yang diperoleh melalui yang namanya rangkaian rantai dan jaring-jaring makanan. Nah, di sini contoh tersebut dapat menjelaskan bahwa tumbuhan itu akan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya untuk tetap tumbuh dan mengalami perkembangan. Baik, pada dasarnya makhluk hidup itu tidak dapat hidup sendiri, terasing dari makhluk hidup lainnya. Jadi makhluk hidup itu tidak akan bisa hidup dengan sendiri-sendiri. Misalnya saja kita masuk ke dalam lingkup tumbuhan. Misalnya tumbuhan sebagai makhluk hidup yang tumbuh di dalam suatu lingkungan, habitat, atau suatu ekosistem tertentu, keberadaannya itu merupakan bagian dari lingkungan hidupnya sendiri. Nah, tumbuhan tersebut akan berinteraksi satu sama lain dengan habitat dan lingkungannya maupun dengan makhluk hidup lainnya. Itulah mengapa makhluk hidup itu tidak dapat hidup dengan sendiri-sendiri. Nah, keseluruhan tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup itu dengan berbagai jenisnya yang bermacam-macam itu mempunyai bentuk penampilan yang berbeda-beda, akan saling berinteraksi secara timbal balik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dapat terus tumbuh. Tadi itu telah kita jelaskan tentang pengertian dari ekologi sampai dengan pengertian dari ekologi tumbuhan beserta dengan contoh penerapannya. Nah, teman-teman, ada yang terlupa tadi bahwasanya secara taksonomi itu pada disiplin ilmu ekologi itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian kajian ekologi tumbuhan. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui pula dalam hal ilmu ekologi. Jadi, terdapat dua bidang kajian yang berhubungan dengan tumbuhan, baik itu tumbuhan, hewan, ataupun mikroba. Nah, kajian itu yang pertama adalah sinekologi dan yang kedua adalah
autokologi. Yang pertama adalah sinekologi. Jadi, sinekologi ini sering disebut dengan ekologi komunitas, yaitu kajian ekologi yang mempelajari komunitas makhluk hidup sebagai suatu kesatuan yang saling berinteraksi antara berbagai jenis makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi itu adalah pengertian dari sinekologi. Dia interaksinya itu mempelajari tentang komunitas makhluk hidup yang sebagai satu kesatuan. Sedangkan yang kedua yaitu autokologi. Kalau autokologi itu perbedaannya dari sinekologi. Tadi kan dia komunitas makhluk hidup. Nah, kalau ini dia satu jenis makhluk hidup saja. Jadi autokologi itu adalah kajian ekologi yang hanya mempelajari satu jenis makhluk hidup atau populasi saja yang berinteraksi sesama jenis dan lingkungannya. Jadi kalau autokologi itu dia satu jenis makhluk hidup. Nah, jadi sangat jelas perbedaan antara sinekologi dan autokologi tersebut. Baik, saya telah berbicara panjang lebar tentang pengertian tadi. Sekarang saatnya masuk ke dalam ruang lingkup dari ekologi tumbuhan itu sendiri. Jadi, ruang lingkupnya itu terbagi menjadi 4. Ada yang namanya populasi, komunitas, ekosistem, hingga biosfer. Jadi yang pertama yaitu saya akan menjelaskan populasi terlebih dahulu. Nah, kata populasi pasti teman-teman sendiri sudah tidak asing lagi mendengar kata populasi. Populasi itu merupakan kelompok individu-individu yang memiliki kesamaan genetik dan berada bersama-sama dalam tempat dan waktu yang sama. Jadi populasi itu dia memiliki kesamaan genetik yang berada bersama-sama dalam tempat dan waktu yang sama. Nah, secara umum, apabila kita bicara populasi, maka yang kita maksudkan adalah anggota-anggota dari spesies yang sama, yang satu sama lain itu berdekatan. Antara populasi yang satu dengan populasi yang lain itu selalu terjadi interaksi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam komunitasnya. Jadi dapat terjadi 2 interaksi, baik interaksi secara langsung maupun interaksi secara tidak langsung. Contoh interaksi antar populasi ada yang namanya alelopati dan kompetisi. Kalau alelopati itu dia merupakan interaksi antar populasi bila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi yang lain. Sedangkan kalau kompetisi dia itu interaksi antar populasi bila antar populasi terdapat kepentingan yang sama sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Nah, contoh dari alelopati itu di sekitar pohon walnut jarang ditumbuhi tumbuhan lain karena tumbuhan ini menghasilkan zat yang bersifat toksik. Nah, kalau contoh dari kompetisi itu contohnya persaingan antara populasi kambing dengan populasi sapi yang berada di padang rumput. Selanjutnya, yang kedua yaitu adalah komunitas. Nah, komunitas itu merupakan kelompok populasi yang berada bersama-sama dalam tempat dan waktu tertentu. Jadi kalau komunitas itu kumpulan atau kelompok populasi yang berada bersama-sama dalam tempat dan waktu tertentu. Tingkatannya tergantung pada skala yang kita tetapkan. Kita dapat menggunakan komunitas untuk menunjukkan suatu benda yang hidup dalam suatu ekosistem. Atau kita dapat membatasi perhatian kita hanya pada komunitas burung atau komunitas tanaman dan sebagainya. Baik, nah dalam komunitas ini terdapat cara-cara yang baik untuk menamakan komunitas itu dengan mengambil beberapa sifat. Jadi ada cara yang dapat kita tempuh untuk menamai sebuah atau suatu komunitas. Yang pertama yaitu bentuk atau struktur utama seperti jenis dominan,
bentuk hidup atau indikator lainnya seperti hutan pinus, hutan agatis, itu dapat juga berdasarkan sifat tumbuhan dominannya. Nah, yang kedua, berdasarkan habitat fisik dari komunitas, seperti komunitas hamparan lumpur. Nah, yang ketiga itu berdasarkan sifat-sifat atau tanda-tanda fungsional, misalnya tipe metabolisme komunitasnya. Nah, itu adalah ketiga. Selanjutnya yaitu kita dapat mengetahui macam-macam dari komunitas. Jadi komunitas itu terbagi menjadi dua. Artinya di alam itu terdapat bermacam-macam komunitas. Nah, komunitas ini secara garis besar dapat kita bedakan menjadi dua. Apa itu? Ada dua. Yang pertama yaitu komunitas akuatik. Akuatik artinya air kan? Jadi komunitas akuatik itu komunitas ini misalnya itu komunitas yang terdapat di laut. Terdapat di laut, terdapat di danau, terdapat di sungai, terdapat di parit, ataupun di kolam. Dapat kita simpulkan secara sederhana bahwa kalau komunitas akuatik itu berhubungan dengan komunitas yang berada di air. Yang kedua yaitu komunitas terestrial, yaitu kelompok organisme yang terdapat di pekarangan, di hutan, di padang rumput, di padang pasir, dan masih banyak lagi. Jadi dapat juga kita tarik kesimpulan bahwa kalau terestrial itu dia lebih ke darat, seperti di hutan, padang rumput, seperti itu. Baik, masuk ke dalam ruang lingkup yang ketiga dari populasi, komunitas, dan yang ketiga yaitu ekosistem. Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara unsur-unsur hayati dengan non-hayati yang membentuk sistem ekologi atau tingkatan organisasi kehidupan yang mencakup organisme dan lingkungan tak hidup. Nah, di mana kedua komponen tersebut saling mempengaruhi dan berinteraksi. Pada ekosistem itu setiap organisme mempunyai suatu peranan. Ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen, ataupun ada yang berperan sebagai dekomposer. Nah, ekosistem ini merupakan suatu interaksi yang kompleks dan memiliki penyusun yang beragam. Dalam suatu ekosistem itu berdasarkan susunan dan fungsinya tersusun dari beberapa komponen. Ada yang namanya komponen autotrof, komponen heterotrof, abiotik atau bahan tak hidup, dan juga pengurai ataupun dekomposer. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa macam dari ekosistem. Jadi macam-macam dari ekosistem yang pertama yaitu ekosistem darat. Nah, kalau ekosistem darat itu dia terbagi lagi meliputi yang namanya bioma gurun, bioma padang rumput, dan bioma hutan basah. Nah, yang kedua yaitu ada namanya ekosistem air tawar. Dan yang ketiga yaitu ekosistem air laut, di mana ekosistem air laut ini dia itu meliputi lautan, pantai, estuari, dan terumbu karang. Nah, ruang lingkup yang terakhir yaitu biosfer. Biosfer ini merupakan ekosistem global, jumlah seluruh ekosistem planet atau seluruh makhluk hidup dan tempatnya hidup. Nah, biosfer ini merupakan tingkatan yang paling kompleks dalam ekologi. Jadi dialah tingkatan yang paling kompleks di antara tingkatan-tingkatan sebelumnya. Biosfer ini meliputi atmosfer hingga ketinggian beberapa kilometer, daratan sampai ke dan termasuk bebatuan yang mengandung air yang berada paling tidak 1.500 meter di bawah tanah, danau, dan aliran sungai, gua, hingga lautan, hingga kedalaman dari beberapa kilometer.
Nah, itulah tadi pengertian ataukah itulah tadi yang dapat saya sampaikan tentang ruang lingkup dari ekologi tumbuhan. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Silahkan untuk subscribe channel YouTube Pendidikan Biologi 12. Satu subscribe dari kalian itu sangat membantu. Terima kasih. Itulah akhir dari materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.